Record. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa fitrah terlahir kembali suci dan kita bisa amalan-amalan ibadah Ramadan kita, ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan gelar tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gelar itu bukan sarjana, bukan magister, bukan doktoral, bukan berbagai macam certified, tapi gelar itu bernama la'allakum tattaqun, menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Dan semoga kebiasaan baik ibadah Ramadan kita bisa kita jaga di bulan Syawal ini dan bulan-bulan seterusnya. Pada hari ini Kamis 20 Mei 2021, tidak lupa juga kita ucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional. Hari ini kami dari Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia membuat program alumni STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya dengan judul Intro to Hypnosis for Beginner bersama Coach Iqbal Pugar Ramadan, CTNLP, CNLP, Coach CPS, PSA, CHCHT, CMH, CMHT, CRR, CRM, CIRHI, IA, dan IAHMP. Beliau merupakan Sekretaris Umum dan Trainer Lembaga International Association of Hypnotherapy and Mesmerism Practitioner. Apa itu? Oke. Kemudian trainer Lembaga Rumah Hipnotis Indonesia. Lalu beliau juga trainer Radical Mesmerism. Lalu beliau merupakan trainer Radical Reincarnation. Wow. Kemudian trainer Lembaga Terapi Cempaka Hipnotis Indonesia. Beliau juga trainer Lembaga Medical Education Center, trainer Lembaga Kampus Orang Tua, tim trainer dari Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia STMI, Master Hypnotherapy Institute Mind Technology, praktisi hipnoterapi di Indonesian Board of Hypnotherapy, praktisi medical hypnosis di Indonesian of Medical Hypnotherapy. Kemudian beliau juga merupakan seorang trainer dan coach Neuro-Linguistic Programming, Facilitator Experiential Learning BNSPRI, alumni dan top 33 Sakti Saputras STMI Trainer. Baik, tanpa panjang kali lebar, selama kurang lebih 30 menit ke depan bersama Coach Iqbal kami persilakan. Tepuk tangan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Coach Sakti. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita sebuah kenikmatan, baik nikmat sehat maupun nikmat sempat, sehingga hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bisa menyambung silaturahmi. Ya, alhamdulillah. Dan beberapa hari kemarin kita juga sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita semuanya juga kembali ke fitrah, ya, ke kesucian diri kita sendiri. Dan semoga apa yang kita harapkan di tahun-tahun sebelumnya dan yang kita inginkan di tahun-tahun selanjutnya bisa memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Dan tak lupa hari ini kita juga sedang merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Semoga yang menjadikan kebangkitan itu bukan hanya negara kita, tapi jiwa dan raga kita ikut serta dalam membangkitkan diri kita supaya ruh dan jiwa kita semakin memberikan kebermanfaatan untuk sesama manusia dan di alam semesta ini. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya, seperti yang sudah disampaikan Coach Sakti tadi itu, nama saya Iqbal Pugar Ramadan. Saya kalau aslinya dari Blitar Bapak Ibu, cuma tinggalnya di Surabaya. Sepertinya tadi dari Jawa Timur juga tadi ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, alangkah lebih baiknya juga saya ingin kenal ya satu persatu ya, mungkin yang sudah on cam di sini ya. Ini ada Pak Tegen Maharaja. Dari mana Pak Tegen Maharaja? Salam kenal Coach. Saya dari Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Wah, Sumatera Utara ya. Profesi ASN. Okay. Ya, profesi ASN. Kemudian juga
trainer NLP dari Neo NLP, alumni juga dari STMI, dan ketua DPW PTPI Sumatera Utara. Wah, mantap ini ya. Asik. Kapan-kapan bisa ke Sumatera Utara ini ya. Kebetulan kemarin saya baru Asik. dari ini, Pak Tegen, dari Bengkulu. Kemarin ke Ikatan Oke. Dokter Indonesia, nggih. Kemarin ke apa namanya? Lebih ke medical hypnosis. Jadi penerapan hipnosis untuk medis seperti itu. Jadi ada istilah untuk anestesi seperti itu. Terima kasih Pak Tegen Maharaja. Ini ada Pak Hendrik Santosa. Halo Pak Hendrik Santosa, selamat siang. Selamat siang Pak Iqbal Bugar Ramadan. Perkenalkan saya Hendrik dari Cianjur, Jawa Barat, Pak. Profesi saya supervisor di Suzuki Cianjur, Pak. Oke, luar biasa. Ini sedang libur atau gimana Pak ini, Pak? Saya lagi off karena lagi sedikit influenza, jadi. Oh gitu ya. Oke, jadi dari tetap produktif tetapi Pak ya. Luar biasa. Oke, saya cek lagi. Oke, ini ada Pak Zain dari Kediri. Ini yang dari Jawa Timur ya. Halo Pak Zain, selamat siang. Halo Coach, selamat siang. Dari Kediri mana Pak Zain? Kediri tengah kota, Mas Iqbal. Oh, Kediri tengah kota. Oke, siap. Untuk profesi mohon izin Pak. Saya saat ini dosen. Nggih. Di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Oh, luar biasa. Ini sedang liburan di rumah atau iya, memang liburan di rumah ya? Sekarang lagi daring. Oh, lagi daring ya. Wah, mantap Pak dosen nih. Saya juga Pak dosen loh Pak di Jakarta. Iya. Sama-sama dosen ini ya. Oke, terima kasih Ya. Pak Zain. Terus ada Pak. Oke, sama-sama Pak Zain. Ada Pak Ganovar. Pak Ganovar, selamat siang Pak Ganovar. Selamat siang, halo. Coach. Ya, halo juga. Nama saya Ganovar. Saya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Oh, dari saya Kalimantan seorang ASN ya, pegawai negeri. Jadi saya masih di kantor nih, langsung dengar NLP, wah langsung tertarik sekali gitu ya. Oke, luar biasa Pak Ganovar, meskipun aktivitasnya banyak tetap menyempatkan diri untuk tetap upgrade ilmu gitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Ganovar. Siap. Ya. Oke. Ini ada beberapa cuma tidak on cam ya. Oke, saya lanjutkan saja. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Untuk hari ini tepatnya hari Kamis ya, hari Kamis nanti kurang lebih sampai pukul 3. Kita akan sharing bersama yaitu mengenai hipnosis for beginner ataupun yang nantinya akan kita kupas tepatnya pada tanggal 23 besok, yaitu beberapa hal ya yang dari pertama pengetahuan dari sejarah hipnosis sendiri sampai dari step by step penerapan dari hipnosis seperti itu. Namun karena ini adalah hipnosis for beginner, ini yang kita terapkan adalah penggunaan hipnosis dengan penerapan yang basic seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin belajar lebih dalam, itu memang biasanya waktunya kurang lebih 1 hari. Biasanya 1 hari selama 8 jam. Namun untuk besok tanggal 23 itu kita akan belajar yaitu mengenai hipnosis untuk pemula. Bagaimana sih hipnosis itu bisa diterapkan di bidang mungkin profesi Bapak Ibu masing-masing. Kebetulan untuk saya sendiri itu lebih fokus ke pemberdayaan diri dan pemberdayaan pikiran, tetapi untuk hipnosisnya untuk yang akhir-akhir ini lebih banyak ke medis seperti itu. Untuk anestesi seperti itu. Nanti sebentar, nanti saya coba share ya, saya perlihatkan videonya. Jadi penerapan di medis itu sangat luar biasa sekali. Apalagi waktu untuk proses hitam, bagaimana anak itu tidak bisa merasakan sakit, anak itu akan berkurang rasa takutnya dan memberikan rasa benar-benar relaksasi sehingga prosesnya itu anak-anak itu tanpa sadar tiba-tiba sudah selesai. Ada yang dalam keadaan sadar, ada yang dalam keadaan bawah sadar, ataupun orang yang sering menyampaikannya itu dalam keadaan tidak sadar. Namun pada prinsipnya hipnosis itu adalah ilmu komunikasi Bapak Ibu, ilmu komunikasi bagaimana pikiran bawah sadar itu bisa menerima sugesti, bisa menerima ide ataupun gagasan
tanpa filter yang terlalu kritis seperti itu. Sehingga ketika apapun yang disampaikan oleh seorang hipnotis itu bisa diterima dengan baik oleh seorang suyat ataupun klien seperti itu, yang sering kita sebut seperti itu. Karena pada prinsipnya ketika critical area manusia ataupun pikiran kritis manusia itu bisa kita tembus, ya, bisa kita cari celahnya. Orang itu punya kelemahan di mana sih, punya kelebihan di mana, sehingga ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, ketika kita menginginkan sesuatu, itu bisa diterima dengan baik. Dan sebenarnya sering kita jumpai, ya seperti Bapak Ibu sering alami pada setiap harinya, itu sebenarnya sangat banyak sekali. Contohnya, ya mungkin di sini yang punya istri ataupun di sini ibu, ya mungkin ada yang perempuan di sini, pernah nggak ketika melihat televisi ataupun mungkin melihat video di handphone mungkin, ya, ketika melihat sesuatu film ataupun video yang sedih-sedih di situ, tanpa kita sadari hati kita terasa seperti mengikuti suasana tersebut seperti itu. Padahal kita nggak dibayar untuk ikut film itu, kita nggak dibayar untuk ikut sinetron itu, tetapi tanpa kita sadari tiba-tiba air mata kita sampai menetes. Ya, ataupun bahkan, ya, saya pernah lihat video yang pernah viral itu, ya, itu bahkan ada perempuan, ya, itu kalau nggak salah yang salah satu artisnya itu meninggal dunia, itu yang di sinetron itu sampai benar-benar nangis, ya, benar-benar nangis. Kenapa itu bisa masuk? Karena memang pikiran bawah sadarnya sudah bisa menikmatinya. Karena setiap orang memiliki kecenderungan masing-masing dalam menerima informasi. Ada orang itu lebih mudah menerima informasi dari penglihatannya. Ada orang itu yang lebih mudah menerima informasi dari pendengarannya. Jadi apa yang dia dengar itu mudah diterima. Ada juga orang yang mudah menerima informasi dari apa yang dia rasakan saat itu. Sehingga informasi-informasi yang disampaikan itu mudah diterima. Lantas apa sih yang perlu kita perlukan untuk mudah masuk ke critical area tersebut? Yang pastinya salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah kita bisa mengetahui kelebihan apa sih yang dia miliki. Ataupun dia memiliki kecenderungan apa yang paling kuat. Apakah penglihatan, pendengaran, ataupun perasaannya. Ada beberapa tips dan trik bagaimana kita bisa mengetahui hal tersebut. Bisa dengan menganalisa statementnya, apa yang dia katakan. Bisa menganalisa dari pergerakan anggota tubuhnya. Ya, misalnya dari pergerakan bola mata. Dan kita bisa menganalisa apapun yang disampaikan. Itu ada beberapa tips dan trik dan hal yang lainnya yang bisa kita gunakan untuk mengetahui lawan bicara kita itu lebih kuat kecenderungan dalam menerima informasi menggunakan panca indera apa. Sehingga apa? Sehingga kita akan mudah untuk mengenalinya, sehingga kita mudah untuk memberikan informasi, sehingga ketika orang itu diberikan informasi, orang itu akan mudah menerimanya. Dan ketika orang itu mudah menerima, otomatis tujuan kita akan tersampaikan. Ketika tujuan kita adalah untuk pendidikan, hypnoteaching misalnya, berarti informasi yang kita sampaikan itu akan mudah diterima oleh peserta didik. Jika tujuan kita adalah untuk hypnoselling, ya, untuk penjualan, berarti hypnoselling, ya, berarti ketika informasi yang kita sampaikan itu mudah diterima oleh calon konsumen ataupun konsumen itu, ya, sehingga konsumen itu akan mengiyakan apapun yang kita sampaikan. Ataupun untuk dunia medis misalnya, ya, ada nih misalnya ketika kemarin yang lagi rame-ramenya, ya, ketika vaksin. Ya, mungkin ada yang pernah lihat video, mohon maaf, itu ada salah satu dari pemerintahan, ya, yang seharusnya tubuhnya tegak garang gitu, ya, ternyata takut sama jarum suntik. Kita nggak bisa menyalahkan saat itu juga. Karena apa? Karena mungkin satu hal dan lain hal yang membuat orang itu takut jarum suntik. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di hal tersebut? Ternyata setiap orang itu memiliki kecenderungan dalam menerima informasi. Tidak semua orang itu sama. Tidak semua orang itu sama dalam menerima informasi. Sehingga kita perlu mengetahui apa sih yang menjadi kekuatan dalam dirinya. Sehingga kita akan mudah menyampaikan informasi, ide, ataupun gagasan. Waktu di Bengkulu kemarin, kurang lebih sebelum Lebaran, saya sempat ke Bengkulu. Itu membersamai beberapa dokter dari daerah Bengkulu waktu itu ada seorang dokter yang ternyata punya juga ketakutan sama jarum suntik. Meskipun ketika praktek dia ya berusaha mungkin tetap berani, ya, karena pekerjaan seperti itu. Tetapi beliau ternyata juga memiliki rasa ketakutan terhadap jarum suntik.
Waktu itu kita coba langsung menggunakan teknik hipnosis. Pertama dalam keadaan di bawah sadar waktu itu, di alam bawah sadarnya. Ketika kita tusukkan jarum suntik, beliau nggak merasain apa-apa. Dan ketika itu ada peserta yang bilang, Pak, Mas, Bro, Coach, ini emang ya harus dalam keadaan tertutup matanya gitu ya? Bisa nggak dalam keadaan terbuka? Bisa, kita buktikan. Kita bangunkan, kita tambahin lagi jarum suntiknya. Ternyata benar-benar bisa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika kita kembali ke awal, karena ketika apapun yang kita sampaikan itu diterima dengan baik oleh pikiran bawah sadar lawan bicara kita, tanpa filter di situ, otomatis critical area yang tertembus di waktu itu akan mempermudah. Contoh halnya misalnya ketika kita berikan sugesti untuk medis ya, berarti jarum suntik, apapun yang dirasakan itu adalah rasanya kebal ya. Bahkan nggak bisa ngerasain apapun. Bener. Gak apa-apa itu di sini nggak ngerasain apapun. Ya, nanti sebentar saya cek videonya ya. Atau kalau nggak saya perlihatkan fotonya. Atau mungkin Bapak Ibu bisa lihat di Instagram saya Iqbal Bukhari Mantan itu ya. Bapak Ibu semuanya, ini sembari saya ngecek. Oh ya, ini udah masuk. Bentar. Mohon izin kita break dulu ya.
Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Oke, baik, ini di share screen ya yang saya tampilkan. Ini adalah salah satu penerapan dari hipnosis. Jadi ketika orang itu sudah masuk ke kondisi trance ataupun masuk dalam kondisi gelombang otak alfa theta, di situ orang itu bahkan tidak bisa merasakan apapun. Ya, ini kita suntik menggunakan jarum suntik di situ. Ya, jadi tidak bisa merasakan apapun. Terus di sini kita mencoba untuk praktek juga penerapan ini, tubuhnya seperti kaku ya, kaku sekali. Kalau Bapak Ibu pernah lihat di televisi, ya, ini memang tidak ada tumpuan sama sekali di bawah sini. Ya, sama sekali tidak ada tumpuan. Dan ketika orang normal pun biasanya dalam kondisi pinggangnya di sini itu pasti mengalami penurunan. Tapi ini dalam kondisi bawah sadar, orang itu menerima apapun sugesti dari saya. Sehingga benar-benar terlihat sangat lurus sekali di sini. Juga sama. Ini waktu bulan kemarin di Banten, di Serang, Banten. Ini sama dari Ikatan Perawat ya, Persatuan Perawat Indonesia. Dan Bapak Ibu di sini tidak perlu khawatir jika mana suatu saat mungkin Bapak Ibu praktek nih hipnosis kok nggak bisa, susah itu ya. Ada salah satu teknik juga yang kita pelajari, yaitu namanya mesmerism, ataupun kalau di tempat saya itu namanya radical mesmerism di Rumah Hipnotis Indonesia. Jadi hipnosis tanpa menggunakan kata. Ya, Bapak Ibu bisa membantu ya, mungkin saudara, kerabat atau siapa gitu yang ingin merasakan relaksasi, ya di situ bisa dibantu menggunakan mesmerism. Ini sama. Bapak ini yang dari PPN ini sudah kondisi trance seperti itu. Sama, trance semua. Trance semua. Nah. Kalau ini penerapan mesmerism, Bapak Ibu. Oh, sebentar, belum tampil. Oh, tidak tampil. Oke, saya lanjutkan aja. Oke, Bapak Ibu, itu beberapa dokumentasi ya, yang terakhir itu dari Kota Serang, Banten. Jadi penerapan hipnosis itu sangat luas sekali dan tergantung dari bidang apa yang Bapak Ibu jalankan saat ini. Kalau misalnya hanya sekedar, wah, Mas, Bro, Pak, saya di sini pengen iseng-iseng gitu ya, cuma pengen ngerjain teman itu, nggak apa-apa. Cuman itu harus yang positif, jangan sampai digunakan untuk hal yang kurang baik seperti itu. Karena memang ketika Bapak Ibu bisa menguasai hipnosis, itu memang sangat bisa memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap lawan bicara kita. Misalnya Bapak Ibu di sini sebagai ASN gitu ya, itu harus sering melobi ke dinas-dinas terkait. Ketika Bapak Ibu mempelajari ini, bisa mempelajari ilmu komunikasi terselubung, itu juga bisa memaksimalkan Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi dan menerapkan teknik lobbying yang lebih berimpact jauh lebih tinggi seperti itu. Karena yang sering kita jumpai, setiap orang itu punya karakter masing-masing.
Ya, kadang ada nih ketika di lobi ya, bahkan ketika baru buka pintu, wah bapaknya langsung tangannya seperti ini. Ya, mukanya udah cemberut, udah sangar itu ya. Itu adalah gerakan defending ataupun gerakan penutupan di situ. Nah, kita bisa belajar dari hipnosis itu, yaitu langkah-langkah di mana kita bisa merubah orang yang tadinya tertutup, orang yang tadinya melakukan gerakan defend di situ, kita bisa merubahnya supaya orang itu lebih terbuka. Dengan cara apa? Ada beberapa teknik di hipnosis yang akan kita bahas tanggal 23 besok ya. Jadi buat Bapak Ibu yang saat ini belum join, nanti bisa mengikut Sakti ya untuk join yang tanggal 23. Selanjutnya adalah mengenai hipnosis pikiran bawah sadar, di mana sebenarnya ini semuanya adalah hal-hal yang sering kita jumpai. Ya, seperti tadi itu saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu ketika lihat televisi, ada sinetron, film, dan sebagainya, yang mengandung unsur bawang ya, sehingga Bapak Ibu sedih di situ. Ya, itu adalah secara tidak langsung pikiran bawah sadar kita sudah tertas ya bahasanya, sudah kena ertasan seperti itu, sehingga critical area kita di situ juga sudah tidak sudah mudah ditembus oleh orang tersebut. Karena apa? Karena orang itu sudah tahu nih kelebihan dan kekurangan kita, sehingga orang itu dengan mudah memasuki pikiran bawah sadar kita. Contohnya juga misalnya, kalau orang Indonesia itu ada ajaran ketika misalnya anak itu ketika waktu kecil. Ya mungkin Bapak Ibu pernah mengalami. Ketika ketika menahan BAB, kalau orang zaman dulu biasanya neneknya itu bilang seperti ini. Dek, Mas, Le, kalau perut kamu sakit coba pegang batu, batunya dikasih sakung. Nanti pasti rasa sakitnya hilang. Apa yang terjadi? Rasa sakit itu benar-benar hilang. Saya juga sering mengalaminya. Itu benar-benar real terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena keyakinan yang berulang-ulang kita terima, sugesti yang berulang-ulang kita terima dalam pikiran kita, sehingga masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, itulah yang akan membentuk kepercayaan kita. Sehingga kenapa ketika orang itu, ya kalau misalnya Bapak Ibu pernah ikut mungkin bela negara, ataupun waktu sekolah SMK, waktu kuliah pernah ikut pramuka, pernah ikut kegiatan kemiliteran, di situ pasti ketika proses penggemblengan itu dengan kata-kata kalimat yang berulang-ulang terus. Sehingga apa itu benar-benar bisa diterima dengan baik oleh kita. Sehingga memunculkan rasa kedisiplinan. Ya, rasa tanggung jawab. Kenapa? Karena itu benar-benar masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Bedanya coba Bapak Ibu amati ya, ketika awal pertama kali ikut kegiatan tersebut, misalnya di Klatsar itu ya. Pertama kali ikut, apa yang dirasakan? Wah, rasanya benar-benar pegel di hati gitu ya. Rasanya itu benar, wah, saya nggak kuat, saya nggak mau gitu. Karena apa? Ada rasa penolakan di situ, ada defense di situ. Sehingga apa? Sehingga apapun yang diterima itu akan selalu bertolakan. Tetapi beda halnya, ketika itu akan diulang-ulang terus sehingga membuat diri kita nyaman, ataupun sebaliknya ya, diri kita semakin terpojok waktu itu, dan kita nggak bisa berbuat apapun kecuali hanya pasrah, kecuali hanya menerima. Kalau kita kaitkan dengan ilmu kepasrahan, ya kita belajar self talk dan sebagainya, law attraction dan sebagainya, di sini juga bisa kita kembangkan. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi itu akan mudah menerima. Ya, jadi makanya buat Bapak Ibu, khususnya buat perempuan, ya, buat ibu-ibu di sini, kami sampaikan harus lebih berhati-hati karena biasanya kebanyakan itu perempuan yang sering menjadi salah satu menjadi subjek dari tindakan yang kurang baik tersebut. Ya, kalau bahasa di masyarakat yang sering kita sebut seperti gendam, hipnotis di jalan seperti itu. Karena apa? Hati perempuan itu benar-benar peka, benar-benar punya penerimaan yang sangat lebih daripada laki-laki. Ataupun jiwa empatiknya itu sangat tinggi sekali, simpatinya sangat tinggi sekali. Sehingga perempuan itu biasanya, kalau yang sering kita lihat di televisi, biasanya perempuan yang paling banyak. Maka dari itu buat ibu-ibu terutama, dan khususnya juga buat bapak-bapak, karena sekarang tidak memungkinkan hanya perempuan, tapi laki-laki justru juga lebih banyak sekarang. Hati-hati ketika berjumpa dengan orang baru, ya, jangan sampai perasaan kita terbawa. Ya, ada beberapa tips dan trik bagaimana kita bisa menghindari hal tersebut, ataupun bagaimana sih kita bisa mengetahui orang itu mencoba untuk memasuki pikiran bawah sadar kita. Ketika Bapak Ibu ingin mengetahui hal tersebut, ketika penasaran, join aja besok di tanggal 23, kita akan kupas bagaimana
kita bisa mengetahui orang itu punya niatan apa terhadap kita. Karena selain kita bisa menganalisis statement yang beliau sampaikan, kita juga bisa menganalisa dari pergerakan anggota tubuhnya ataupun bahasa tubuhnya. Dari pergerakan bola matanya itu bisa kita perhatikan. Mungkin tadi itu ada beberapa teman-teman di sini yang pernah belajar NLP, ya. Ada Pak Teguh Maharaja pernah belajar NLP juga. Itu pasti mengetahui bagaimana IXQ ataupun bagaimana kita bisa membaca dari pergerakan bola mata seseorang. Gitu. Itu salah satunya. Dan banyak hal yang lain. Misalnya pergerakan anggota tangan gitu ya. Terus pergerakan kepala, bahkan intonasi suara kita ketika kita belajar lebih dalam itu bisa kita pelajari. Ya. Dari intonasi suara. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin pernah mengalami seperti kasus penipuan by telepon mungkin ya, yang minta pulsa, terus keluarganya kecelakaan dan sebagainya, itu menggunakan intonasi dan selebihnya itu ada penyamaan frekuensi. Jadi kenapa kok orang mudah terpengaruh juga by phone ya, yang kasusnya itu juga sempat marak di Indonesia. Saya punya teman sampai beberapa juta itu kena. Ya. Sempat dibilangin sama saudaranya itu yang benar-benar akrab temannya sendiri, dia nggak percaya. Nggak, ini teman-temanku benar-benar di rumah sakit, saya harus bantu. Sampai 3 juta, 4 juta, itu beneran serius. Terus saya bilang sama teman saya, coba tepuk punggungnya, buat dia sadar. Karena apa? Orang ketika seperti itu, pikiran bawah sadarnya, dia mengikuti apapun yang dia terima di pikiran bawah sadarnya. Sehingga untuk membuat pikiran sadarnya bekerja, kita bisa memberikan refleks yang lain. Ya, mungkin bisa memberikan efek nyeri, itu juga bisa. Karena apa? Supaya pikiran sadar itu bekerja. Karena ketika orang-orang itu melakukan hal-hal tersebut, itu pikiran bawah sadarnya bekerja. Tidak ada pikiran kritisnya untuk menganalisa itu benar, itu salah, atau seperti apa. Sehingga kita perlukan ketika kondisi seperti itu, kita harus membuat pikiran sadarnya bekerja kembali. Lantas bagaimana sih kita bisa merubah dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar, ataupun sebaliknya? Kita menemukan orang yang dalam keadaan bawah sadar, kita mencoba untuk membuat orang itu sadar kembali. Bagaimana caranya dan step by step seperti apa? Silakan Bapak Ibu bisa join tanggal 23 besok. Yang belum daftar silakan kontak Coach Sakti ya. Nanti kita akan kupas bagaimana step by stepnya dari pikiran sadar dan sebaliknya seperti itu. Dan satu hal lagi yang sangat menarik dalam kehidupan saya, yaitu ternyata pikiran manusia itu setiap harinya itu terpengaruh dan ternyata membawa suatu rekaman tersendiri. Misalnya Bapak Ibu ketika mendengarkan salah satu musik mungkin nostalgia tahun 90-an. Ya. Kemesraan ini misalnya ya. Oh, tiba-tiba teringat ya waktu SMA zaman itu pernah iseng sama temannya, jahilin temannya, ataupun punya kenangan asmara ya. Dulu suka sama teman yang lain dan sebagainya. Tanpa kita minta, tanpa kita coba akses pikiran bawah sadar kita, itu muncul sendiri. Kenapa bisa terjadi? Karena pikiran bawah sadar yang bekerja, bukan pikiran sadar yang kita bekerja. Maka dari itu Bapak Ibu, saat ini yang mungkin masih memiliki putra-putri yang usianya di bawah 4 tahun, ya, kami sarankan untuk mohon lebih berhati-hati dalam berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh. Karena anak kecil usia itu sangat kuat sekali pikiran bawah sadarnya, sehingga apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita lakukan di hadapannya, itu akan terekam benar-benar kuat di dalam kehidupannya. Bukan hanya untuk saat itu juga, tetapi untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan selamanya. Karena saya pernah menangani salah satu klien saya, itu seorang mahasiswa, umurnya hampir 24 tahun, sampai detik ini, sebelumnya itu, dia tidak pernah makan nasi putih. Takut sama nasi. Ketika itu kita pelajari, kita analisa, terus kita masuk ke step by step hipnosis, hipnoterapi waktu itu, ternyata dia punya kenangan masa lalu yang mungkin cukup gimana ya rasanya ya. Kalau anak kecil dilarang melakukan kebutuhannya, itu kurang baik, tetapi juga tidak baik juga ketika anak itu berlebihan dalam menjalani kehidupannya. Maksudnya apa? Ternyata teman saya itu, ya klien saya itu, dia itu punya kenangan pahit di masa lalu. Ketika waktu kecil, ya hidup di kampung waktu itu, dia sering makan, ya, makan terus, kerjanya makan terus. Ibunya bilang, ya marahin anaknya itu, jangan makan terus, habisin nasi.
ya. Setiap hari digituin. Apa yang terjadi ketika usia bertambah, dia semakin lama dia menjauhi yang namanya nasi. Tapi alhamdulillah kemarin setelah selesai hipnoterapi sama saya waktu itu, alhamdulillah sekarang sudah makan nasi kembali. Karena itu bahkan 10 tahun lebih ya, 10 tahun yang lalu yang dialami. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah, itu semuanya bisa kembali ke semula. Makanya itu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mulai berhati-hati dalam menggunakan komunikasi, menggunakan kalimat, dan menggunakan kata. Karena sekali lagi, ketika di situ ada orang siapapun, bahkan usia dewasa seperti Bapak Ibu semuanya, itu bahkan akan selalu diingat. Kalau kata Pak Ustadz itu bilangnya itu, kalau kalau punya sakit jantung, punya sakit fisik, itu masih bisa diobati. Tapi kalau sudah punya sakit hati, itu obatnya itu sangat susah sekali, atau bahkan ada yang menyampaikan tidak bisa diobati. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita semuanya belajar untuk menata kata, menata hati, sehingga apapun yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan, itu tidak berdampak buruk terhadap diri kita maupun orang lain, tapi kita belajar untuk menata kata, menata tingkah laku kita, agar apapun yang kita lakukan itu berdampak positif untuk hari ini, seterusnya untuk sesama manusia dan alam semesta. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo silakan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu tanya, loh Mas, Pak, kok cuma segini itu ya. Ini juga yang namanya introduce hypnosis for beginner, ataupun pengenalan hipnosis untuk pemula. Kalau Bapak Ibu penasaran bagaimana step by step-nya, terus tips dan triknya bagaimana, Bapak Ibu bisa join di tanggal 23 besok, ataupun kalau misalnya bingung, ya silakan kontak Coach Sakti sekarang juga, gitu ya. Dan terima kasih Coach Sakti, saya kembalikan ke Coach Sakti. Baik, tepuk tangan dong buat Coach Iqbal Puga Ramadan. Sepertinya sudah sangat terlatih, sangat berpengalaman, dan punya banyak asam garam di dunia hipnoterapi ya, banyak pengalaman dan luar biasa ilmunya. Saya yakin dan percaya mempelajari hipnosis for beginner selama setengah jam, apalagi setengah jam kurang, itu sangatlah kurang. Makanya izinkan kami dari Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia akan menyelenggarakan program training online live on Zoom meeting, yaitu Hypnosis for Beginner Batch 2. Di sini kita akan belajar banyak tentang Introduction of Hypnosis for Beginner, pengenalan hipnosis untuk pemula, sejarah dan perkembangan hipnosis tradisional dan hipnosis modern, teori dan konsep gelombang otak manusia, konsep struktur hipnosis untuk pemula, self-hypnosis, dan juga self-healing. Insya Allah training online live on Zoom meeting Hypnosis for Beginner Batch 2 akan kita selenggarakan hari Minggu atau Ahad tanggal 23 Mei 2021 pukul 19.30 sampai 21.30 bersama Coach Iqbal Puga Ramadan, ya, seorang hipnoterapis, Sekretaris Umum dan Trainer Lembaga International Association of Hypnotherapy and Mass Medicine Practitioner. Nah, ini flyernya dan ini foto ganteng Coach Iqbal Puga Ramadannya ya. Kalau investasi normal dari training ini sebenarnya Rp599.999. Tapi buat teman-teman, khusus 100 pendaftar tercepat itu sangat terjangkau sekali, dan saya ragu di tempat lain ada yang seperti ini, yaitu hanya Rp59.999. Wow, sangat terjangkau sekali. Teman-teman nanti bisa dapat rekamannya, kemudian juga bisa konsultasi sama Coach Iqbal Puga Ramadan. Nanti setelah laksanakan ujian prakteknya juga dapat e-sertifikat dan Certified Hypnosis for Beginner. Ada barcode-nya, ada nomornya, langsung ditandatangan oleh Coach Iqbal Puga Ramadan. Nanti akan dikirim e-sertifikatnya ke email teman-teman. Tentunya setelah laksanakan ujian prakteknya ya. Ujian prakteknya apa sih? Gampang kok, tenang aja ya. Nah, teman-teman silakan yang mau mendaftar bisa menghubungi Sakti. Kita akan bertemu kembali sama Coach Iqbal Puga Ramadan Minggu 23 Mei pukul 19.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat live on Zoom meeting. Itu ada closing statement atau ada tambahan dari Coach Iqbal? Silakan. Oke, Coach Sakti, ini saya izin menjawab satu pertanyaan dulu Coach ya. Saya udah terlanjur di chat sini. Boleh. Sama Pak Dodi Firman.
Coach, Ya. apa hubungan hipnosis dengan hypnoparenting, hypnoselling, hypnoteaching? Itu gimana ya, Thanks gitu. Oke. Jadi Pak Dodi Firman dan Bapak Ibu semuanya, hipnosis itu kan adalah ilmu komunikasi terselubung ataupun bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu pada lawan bicara kita sehingga bisa diterima dengan baik. Seperti itu. Dan lantas apa hipnoterapi parenting dan sebagainya? Itu adalah bidang ataupun sesuatu yang ingin kita terapkan. Kalau Bapak Ibu mungkin dari medis untuk hipnoanestesi, medical hipnosis. Ketika Bapak Ibu sebagai tenaga pendidik mungkin untuk hypnoteaching. Ketika Bapak Ibu diterapkan untuk keluarganya sendiri ataupun untuk keparentingan, hipnoparenting. Untuk penjualan, pemasaran, hipnoselling, hipnomarketing. Itu adalah bidang-bidang yang mungkin Bapak Ibu bisa terapkan. Namun pada dasarnya konsepnya adalah di hipnosis ya. Ketika Bapak Ibu mempelajari hipnosis basicnya, Bapak Ibu bisa menerapkan ke beberapa bidang yang Bapak Ibu saat ini sedang jalani. Seperti itu Pak Dodi Firman. Nanti kurang lebihnya kita akan berbincang kembali next time tanggal 23 besok ini ya. Seperti itu. Saya kembalikan ke Coach Sakti. Oke, thanks Coach. Baik, ya sama-sama Mas Dodi, terima kasih. Pengen sih lanjut, tapi udah denger ya ada suara azan asar dan di tempat Coach Iqbal Sidoarjo udah duluan azan asar. Kita sama-sama sholat asar, jadi kita akhiri program ini. Yang mau daftar nanti bisa hubungin Sakti ya. Kita ketemu lagi hari Minggu dan kita foto bersama sama Coach Iqbal, boleh ya Coach ya? Boleh. Yuk kita foto bersama dengan Coach Iqbal. Kita buka video-video kita. Kita foto bersama dengan Coach Iqbal Pugar Ramadan. Jadi sedikit tadi kita belajar ilmu hipnosis. Ya kita jadi tahu ya ternyata hipnosis itu ya belajar itu murni ilmu ilmiah, ilmu psikologi, ilmu komunikasi itu ya. Jadi tidak ada jin dan jun, jini oh jininya itu nggak ada. Yuk kita buka video-video kita. Yang bisa buka video boleh buka video. Yang belum memungkinkan buka video nggak apa-apa. Baik, hitungan ketiga ya. Kita foto bersama ya. Gimana gayanya Coach Iqbal? Ada gaya khas tertentu atau bebas aja gayanya? Boleh. Salam trends. Apa nih artinya? Oke, hitungan ketiga ya. Jangan lupa senyum siji ya. 1, 2, 3, siji. Sekali lagi. 1, 2, 3, siji. Baik, terima kasih banyak Coach Iqbal. Kita doakan Coach Iqbal sehat selalu. Diperluaskan rezekinya dan dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup alumni STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya. Intro to Hypnosis for Beginner. Kamis 20 Mei 2021 ini dengan sebuah pantun, kalau ada sumur dekat sawah boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada siri, burung irian, bu cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach Iqbal, terima kasih Mas Hendrik, terima kasih Mbak Hermin, sama-sama. terima kasih Mas Danova, terima kasih Mas Dodi, terima kasih Mas Zain, Mbak Syarifah, Mbak Zakia, Mbak Megi, dan Mbak Yuliana Lahude. Izin live Zoom ya.